Hai hai, Selamat datang di Kumis Kupas. Misteri. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi. Selamat mendengarkan. Тири-тири-бом, кричит ночная птица. Он уже пробрался в дом, к тем, кому не спится. Hai Sobat Kumis, Hai Sobat Kumis. welcome back. Yoi. Ini di Kupas Misteri. Yes. Apa kabar nih? Seperti biasa ya, setiap hari Kamis kita ketemunya dinanti-nanti ya. Kayaknya udah mulai banyak yang ngechat kita nih kapan konten lagi gitu ya. Iya, padahal kita udah bilang setiap Kamis. Ya udah, langsung kita bacain aja kali ya. Cerita dari mana malam ini? Ya, malam ini ceritanya datang dari Sobat Kumis kita yang berlokasi di Jakarta. Jakarta lagi. Ya langsung aja ya. Buat cerita ini gue yang bacain. Malam Sobat Kumis, perkenalkan saya Iwan. Saya akan menceritakan kisah misteri yang saya alami di tahun 2010. Nah juga ya. Ketika itu saya baru saja bekerja di daerah BSD yang mengharuskan saya ngekos di sana. Sedang rumah keluarga saya berada di Sunter. Rumah itu ditinggali oleh ibu dan adik saya. Kisah ini bermula saat saya mendapat kabar dari adik saya. Dia mengabarkan kalau daerah rumah saya saat ini sedang diteror oleh pocong yang membuat warga resah. Hampir setiap malam ada saja cerita warga yang diganggu oleh penampakan pocong tersebut. Mulai dari tukang ojek yang tiba-tiba motornya diboncengi oleh pocong, sampai tukang nasi goreng yang gerobaknya diduduki oleh pocong, dan masih banyak lainnya. Teror ini sudah terjadi kurang lebih semingguan. Keluarga saya ketakutan sekali. Maklum, ayah saya sudah tidak ada. Jadi mereka berharap saya untuk kembali ke rumah menemani mereka. Hari itu saya hanya mengiyakan dan mencoba menenangkan mereka lewat telepon. Dan saya belum terpikir untuk kembali ke rumah. Keesokan harinya, ibu saya menelpon karena ia ketakutan. Ia bercerita semalam baru saja mendapat teror dari pocong tersebut. Saya sontak kaget dan merinding mendengar cerita dari ibu. Ia bercerita kejadian itu dialaminya sekitar jam 1 malam. Memang ibu biasanya bangun jam 1 atau jam 2 malam untuk siap-siap memasak keperluan warung nasinya. Ketika ia sedang bersiap-siap ingin memasak, pintu rumah ada yang mengetuk. Ketukannya jarang tapi kencang. Ia merasa aneh, siapa yang ingin bertamu malam-malam seperti ini? Dan ia hanya mendengarkan ketukan pintu itu saja, sembari menunggu suara salam yang lazimnya orang ucapkan saat ingin bertamu. Tapi setelah beberapa ketukan tidak terdengar juga suara salam itu. Setelah beberapa lama, ia penasaran. Ia memberanikan diri mengintip keluar melalui celah pintu. Dan ia terkejut melihat ada sosok putih yang kemudian ia tegaskan kembali kalau sosok itu adalah pocong. Pocong itu menghadap ke samping, ke arah taman, sembari berdiri menyender ke tembok taman. Kemudian ia berinisiatif mengambil ponselnya untuk memfoto pocong tersebut untuk dijadikan bukti yang akan diberikan ke saya. Ponselnya waktu itu ponsel lama yang belum ada WA dan hanya bisa foto dengan kualitas VGA. Ia memberanikan diri membuka sedikit pintu rumah dan memfoto pocong tersebut. Setelah berhasil difoto, pocong itu kemudian menghilang. Dan ia kembali ke dalam rumah untuk membangunkan adik saya. Singkatnya, setelah mendengar cerita ibu dan kepo sama hasil foto pocong itu, malam harinya saya pulang ke rumah. Dan begitu sampai di rumah, ibu langsung menunjukkan hasil foto yang ada di ponselnya. Saya kaget juga, pocong itu terlihat jelas seperti yang ibu ceritakan kepada saya. Dan saya hanya diam saja. Saya memang tipikal orang yang agak kurang percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Makanya
ibu beranggapan saya itu orangnya pemberani. Singkat cerita, setelah mandi dan beres-beres, saya langsung pergi ke kamar tidur yang terletak di lantai 2. Posisi kamar saya jendelanya menghadap ke taman dengan jendela yang tidak pernah saya tutup agar udara bisa masuk. Maklum kamar saya nggak ada AC-nya. Dan saya tidur dengan posisi menghadap ke jendela itu. Ketika sedang ingin terlelap antara sadar dan tidak sadar, pocong itu tiba-tiba jatuh dari jendela dan menimpa badan saya. Gokil. Mukanya berhadapan langsung dengan muka saya. Sumpah itu pocong mukanya hitam legam. Saya langsung menutup mata saya, mencoba melawan tapi tidak bisa bergerak, seolah kaku semua badan saya. Kemudian pocong itu bersuara, dan suaranya bukan seperti suara manusia. Suaranya itu seperti suara campuran geraman hewan-hewan. Saya mencoba istighfar dan berdoa sebisa saya. Kemudian badan saya terasa ringan dan pocong itu sudah pergi. Badan saya langsung berkeringat dingin. Saya kemudian pindah tidur ke kamar adik saya yang terletak di bawah. Keesokan harinya, saya tidak ke kantor karena badan berasa nggak enak. Dan saya ceritakan kejadian yang saya alami ke ibu dan adik saya. Lalu ibu dan adik saya bilang, warga sepakat untuk menggelar pengajian nanti malam. Menurut orang pintar, pocong tersebut adalah pocong pesugihan yang memang berkeliaran untuk mencari tumbal. Setelah diadakan pengajian, alhamdulillah tidak terdengar lagi cerita teror pocong itu dari warga. Sekian cerita dari saya, maaf kalau kepanjangan. Oh ya, maaf juga saya tidak bisa melampirkan foto hasil jepretan ibu karena lupa filenya disimpan di mana. Terima kasih. Tapi dapat ya foto hasil si pocong waktu di fotonya itu ya? Iya, infonya dia dapat fotonya. Mungkin dulu HP-nya dipakai HP yang masih jadul ya. Gitu. Udah berapa kali ganti handphone juga kali? Iya, kalau kondisinya kayak sekarang mungkin langsung dikirimin sama ibunya lewat WhatsApp. Mungkin kalau zaman dulu kan pakai Bluetooth gitu kan ya. Inframerah. Iya, bisa jadi gitu kan. Nah, yang menariknya tuh di sini nih pocong tuh katanya pocong pesugihan. Nah gitu. itu kira-kira cara kerjanya gimana ya? Ada pesugihan pocong? Enggak, sorry nih, pesugihan kan kita yang terkenal apa sih, kita yang kayak babi ngepet gitu ya, tuyul ya. Nah, cuma kalau pocong emang jujur belum pernah denger sih. Jadi cara kerjanya gimana ya? Kalau sepengetahuan gua tuh pocong itu biasa dipakai di rumah-rumah makan biasanya Oh untuk iya, penglaris. itu juga tahu betul. Yang katanya di dapur satu, di depan satu gitu ya. Untuk penglaris. Ada juga yang memang itu sebagai salah satu ritual untuk pesugihan. Contoh misalkan dia disuruh ambil kain kafan, mayat perawan kah atau apalah gitu kan. Dan menurut beberapa cerita yang pernah gua baca, sebenarnya nih pocong itu dia tuh macam kayak eksekutor gitu kali gitu. Jadi dia yang lagi mencari tumbalnya gitu, yang buat dikasihkan ke siapa sih, Raja Iblis lah kalau kita bilang gitu kan ya. Jadi itu dia sebagai eksekutor lah. Oh, makanya dia kayak lagi nyari tumbal gitu ya itu. Ya mungkin di daerahnya Salah dia, mungkin di daerahnya dia tuh dia lagi cari-cari juga kali kan. Ini siapa gitu kan. Dan ternyata dia badannya ringan lagi. Oh, berarti gue salah orang nih gitu. Ya bisa jadi. Nyasar dulu gitu ya. Tapi yang ambil kain kafan si pocong itu yang ini, orang yang pesugihannya itu kita sendiri. Iya, pelaku pesugihan itu yang ambil disimpan gitu aja gitu gitu ya. aja. Pokoknya nanti urusan si yang dia kesananya itulah ya, mau gimana nya. Tapi dia bukannya ngasih nama-nama atau ciri-ciri yang buat ditumbalinnya ya biasanya? Iya pasti dia kasih nama lah minimal gitu kan. Cuman ya gue nggak tahu nih pocong yang di sini emang dia Lola apa gimana. Nggak sesuai, maksudnya mungkin proses kurang kali gitu. kisi-kisinya. Berarti dia awalnya udah sempat nggak satu rumah sama ibunya karena tadi lokasi kerjanya jauh ya. Iya, dan menurut cerita sih yang gue tangkap dia awalnya emang nggak percaya gitu-gituan kan, sampai dia tuh
disuruh pulang tapi dia nggak Oh, pulang. itu salah satu alasan ibunya itu ngambil foto. Iya, biar lu pulang kek, gue punya buktinya nih, gue Seenggaknya tuh nggak fotoin. asal ngomong doang gitu. Betul, dan mungkin itu salah satunya dia didatengin pocongnya itu kali, mungkin dia nggak percaya sama hal kayak gitu. Biasanya Jadi kan, pocongnya iseng ya. iya biasanya yang kayak begitu tuh, gitu. Ya harusnya kan pocongnya kerja. Oh, sil banget itu. Kerjain dulu. Gimana? Serem gak nih cerita yang ini kita kali ini? Gue sih jujur dari sekian hantu, Yang paling yang serem. paling gue takutin pocong. Tapi kenapa ya rata-rata semua orang kayak gitu ya? Dari semua hantu yang paling takutnya pocong ya. Mungkin kalau ngeliat cewek rambut panjang apa biasa kali ya. Tapi kalau pocong tuh kayak udah yang itu paling serem gitu. Merinding. Dicukupin aja nih cerita kali ini. Iyalah, cukupin aja dulu deh. Bahas pocong soalnya. Kayaknya ada yang fobia pocong banget. Iya. Jadi sekarang kita ngapain? Ngapain ya? Kasih tahu dong kalau ngirim email itu dapat apa? Oh iya. Iya teman-teman, buat yang mau dapat hadiah menarik, jangan lupa untuk kirim ceritanya ke kita ya. Emailnya ada di Emailnya ada di deskripsi. Ya. Terus cerita yang paling seram kita bacain. Yes. Oke, sobat kumis, cukup sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di Kamis depan. Jangan lupa untuk bantu share, like, komen, dan subscribe.